Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Tentunya kalian dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, kalian saya harapkan tetap semangat dalam belajar meskipun dalam keadaan pandemi dan pembelajaran dilaksanakan di rumah. Sebenarnya semua Bapak Ibu Guru menginginkan untuk kegiatan PTM. Karena situasi masih belum memungkinkan, maka pembelajaran masih diadakan dengan secara daring. Dan saya ingin kalian tetap untuk bersemangat dengan belajar, dengan mengerjakan tugas-tugas yang dikirimkan oleh Bapak Ibu Guru. Seandainya kalian mengalami kesulitan, kalian bisa bertanya kepada Bapak Ibu Guru. Insya Allah pasti nanti ada solusinya. Tidak ada alasan kalian kesulitan pakai data, kesulitan HP. Saya percaya semuanya pasti mempunyai HP karena HP sekarang sudah merupakan kebutuhan yang penting, yang utama dalam kegiatan pembelajaran. Situasi pandemi ini tidak hanya tahun ini, tahun-tahun yang lalu sudah kita melaksanakan pembelajaran secara daring, sehingga kalau ada anak yang tidak mengerjakan, itu berarti anak ini mempunyai alasan yang tersendiri atau alasan yang dibuat-buat. Sebenarnya saya percaya kalian tidak mengalami kesulitan sarana maupun prasarana. Nah, anak-anak, kembali ke materi kita, yakni KD kita hari ini untuk pembelajaran bahasa Indonesia adalah mengidentifikasi teks cerpen. Ini merupakan teks yang ketiga. Nah, setiap pembelajaran teks, berganti teks, itu kita awali dengan identifikasi teks cerpen. Ini hanya mengidentifikasi cerpen secara permukaan saja. Nah, tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah 1. Peserta didik mampu menentukan tujuan dan fungsi teks cerpen. 2. Peserta didik mampu menentukan unsur pembangun teks cerpen. Materi pembelajaran sesuai dengan tujuannya. 1. Yakni nanti kita akan membahas tujuan teks cerpen itu. Kemudian yang kedua adalah unsur pembangun teks cerpen. Nah, di slide materi pembelajaran kita bahas satu persatu, yakni tujuan teks cerpen adalah untuk menghibur dan mendidik. Anak-anak, tentunya kalian sewaktu di SD, sekolah dasar maupun di kelas 7, kalian pasti pernah membaca sebuah teks cerita. Teks cerita itu apabila terdiri hanya satu lembar atau pelakunya, karakternya itu hanya sedikit dan pola alur ceritanya itu sederhana, maka teks yang kamu baca itu adalah teks cerpen. Karena pengertian cerpen adalah sebuah cerita yang mempunyai alur tunggal dengan karakter tokoh yang sedikit dan pelaku ceritanya juga sedikit. Mengupas dari kehidupan juga sangat sederhana. Untuk bandingannya, agar kalian bisa yang cerpen itu lebih singkat, kalian tentunya pernah meminjam buku di perpustakaan, sebuah buku cerita yang dapat dikatakan satu buku, itu satu judul. Nah, kalau cerita terbentuk dalam satu buku itu namanya novel. Kalau
teks cerpen itu hanya beberapa lembar saja. Tentunya dari sini nanti kalian mempunyai gambaran kalau cerpen itu seperti ini, terdiri atas ciri yang paling mudah adalah terdiri atas 1 lembar atau 2 lembar. Kemudian kalau novel adalah bisa dalam bentuk 1 buku. Nah, tujuannya dalam membuat teks cerpen adalah untuk menghibur dan juga mendidik anak-anak. Karena cerpen ini juga merupakan sebuah cerita, tentunya kalian juga sering melihat cerita sinetron di televisi. Hati-hati dalam mencerna, menikmati, menyimak dalam isi sebuah cerpen. Jangan-jangan nanti kalian malah tersesat mencontoh apa yang ada di dalam cerita tersebut. Sebenarnya penulis itu memaparkan cerita, kita itu harus pandai-pandai mengambil sisi positifnya, yakni manfaatnya, bukan sisi negatifnya. Kalau kalian mengambil sisi negatifnya, maka kalian akan tersesat, terpengaruh dengan kehidupan yang tidak baik. Ini nggih. Jadi kembali pada tujuan teks cerpen, intinya seperti itu. Kemudian yang dua, unsur pembangun teks cerpen. Nah, unsur pembangun teks cerpen ini ada 2 secara umum, unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik ini unsur yang membangun cerpen atau cerita berasal dari dalam teks cerita tersebut. Sedangkan unsur ekstrinsik adalah unsur yang membangun cerita atau cerpen yang terdapat dalam luar, yang berasal dari luar cerpen tersebut. Adapun unsur intrinsik terdiri atas tema, tokoh, penokohan atau karakter, latar, alur, sudut pandang, kemudian pesan atau amanat. Nanti akan lebih lanjut dirinci untuk pembelajaran berikutnya karena ini hanya sekedar untuk identifikasi. Kemudian unsur ekstrinsik ini anak-anak ini berhubungan dengan latar belakang penulis. Nah, latar belakang penulis itu di mana dia hidupnya, dilihat dari sosial, masyarakatnya, politiknya, pendidikannya. Nah, itu biasanya melatari berpengaruh pada hasil karya yang diciptakan. Selain itu, karena tadi tujuannya cerpen adalah mendidik, maka dalam cerpen itu ada nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dan nilai-nilai itu nanti dapat dicontoh karena nilai-nilai ini merupakan nilai yang positif. Di situ ada nilai agama, nilai etika, nilai estetika, nilai sosial, dan nilai moral. Nah, untuk unsur-unsur ini saya ulangi lagi, nanti akan dibahas lebih lanjut untuk KD-KD berikutnya. Demikian tadi anak-anak pembelajaran kita kali ini. Nanti untuk memahami cerpen, maaf untuk mengidentifikasi dari tujuan fungsi cerpen, juga unsur-unsur yang membangun dalam cerpen, kita akan membaca dalam tugas nanti yang saya sampaikan dalam Google Form, ya, tugas yang saya sampaikan dalam Google Form. Nanti kalau saya sajikan sebuah teks cerpen, nanti dapat kalian identifikasi unsur-unsur yang ada dalam teks cerpen tersebut. Demikian pembelajaran saya hari ini. Saya harapkan kalian dapat memahami betul-betul pembelajaran saya dan apabila ada kesulitan kalian bisa untuk bertanya kepada saya dengan cara japri ke WA saya. Terima kasih dan tetap semangat anak-anak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.